Welcome to Adik Kurniawan YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adik Kurniawan. Kali ini kita akan buat sebuah video mengenai P3K, yaitu penanganan pada cedera. Kali ini kita akan buat kompilasi video dalam bentuk sebuah narasi. Nah, nantinya baik itu dari penanganan cedera, pergelangan kaki sampai kepada fraktur pada tangan. Nah, kali ini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pergelangan kaki. Cedera pada pergelangan kaki ini muncul akibat terjadinya kecelakaan kerja atau kecelakaan dalam olahraga, dalam mungkin kita dalam menjalani kehidupan, akan ada yang namanya cedera terjadi pada seseorang. Nah, ketika kita berpapasan atau mungkin sedang menghadapi pasien yang terjadi cedera pada pergelangan kaki, apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan sekarang ketika kita ketemu dengan orang yang kecelakaan pada cedera kaki, pergelangan kaki, yang kita lakukan pertama-tama adalah mengecek atau melihat situasi kaki, apakah ini dapat kita lakukan penanganan atau tidak. Dalam ilmu P3K, yang perlu kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang yang mendapatkan cedera pada pergelangan kaki, yaitu yang pertama kita lakukan cek kondisi fisik, baik itu dari segi mental pada korban, apakah dia shock atau tidak. Kalau dia shock, kita lakukan refleksi pada korban agar tidak terlalu berlebihan terjadi shock pada diri pasien. Nah, kemudian kita lihat kondisi kaki pasien, apakah kondisi kakinya itu membengkak ataukah sobek atau gimana gitu. Nah, misalkan pergelangan kakinya itu membengkak, hal yang pertama kita lakukan pertama kali adalah dapat kita lakukan kompres dengan es batu atau hal lainnya yang mungkin dapat meredakan dari bengkak tersebut. Tujuannya memberikan kompres buat apa? Karena kompres ini membuat peredaran darah lancar. Artinya darah-darah yang beku yang menyebabkan pembengkakan tersebut akan memecah dan kembali seperti normal. Kemudian kalau misalkan yang kedua nih, kalau misalkan pergelangan kaki korban tersebut mengalami sobek, kita dapat melakukan pemberhentian darah. Pemberhentian darah yang dapat kita lakukan seperti apa? Yang dapat kita lakukan ketika terjadi luka sobek di pergelangan kaki, kita dapat melakukan pemberhentiannya dengan cara menekan sumber dari darah mengalir tersebut di mana gitu. Menekan, kemudian memberi perban atau Hansaplast. Itu yang dapat kita lakukan pertama kali. Kemudian ciri-cirinya pergelangan kaki ini dapat kita tangani atau kita lakukan penanganan pertama apa gitu. Contohnya misalkan terjadi kesleo atau pergeseran dari pergelangan kaki. Nah, itu kita dapat melakukan, salah satunya kita lakukan friction pada pergelangan kaki bawah dan pergelangan kaki atas gitu. Kenapa kita lakukan friction? Karena ini adalah salah satu cara juga untuk melakukan pemecahan darah atau penetralisir darah kembali seperti awal gitu. Itu yang dapat kita lakukan ketika kita berhadapan dengan pasien yang mengalami cedera pada pergelangan kaki. Kemudian
Untuk apa kita mempelajari ini gitu? Untuk apa kita harus paham di P3K, harus paham untuk penanganan pertama, agar ini tujuannya supaya ketika kita berhadapan kita dapat melakukan pertolongan pertama sebelum medis dapat menangani pasien ini. Karena apa? Karena nantinya kalau tidak kita lakukan penanganan akan menyebabkan kesakitan bagi pasien. Nah, inilah tujuan dari adanya pertolongan pertama yang diajarkan dalam P3K, agar supaya dapat menangani sebelum medis dapat menangani ini. Nah, setiap individu sebenarnya harus memahami ini. Kenapa? Karena setiap orang pasti akan berhadapan gitu. Pasti akan menghadapi yang namanya cedera gitu. Nah, inilah bekal ilmu yang perlu kita lakukan agar nanti ketika kita berhadapan, baik itu keluarga, teman, saudara atau lainnya, dapat kita lakukan pencegahan pertama gitu, atau penanganan pertama sebelum medis datang untuk menyelamatkan cedera pada si korban. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai cedera pada pergelangan kaki. Ada satu hal lagi yang perlu kita ketahui dalam cedera pergelangan kaki di sini. Kita dapat melakukan setelah kita yang pertama tadi kita sudah melakukan kompres, kemudian kita lakukan friction apabila itu menjadi pembengkakan. Kemudian setelah itu untuk penanganan agar tidak terlalu merasa nyeri dan terlalu berlebihan, kita dapat melakukannya juga. Yang ketiga yaitu adalah dengan caranya adalah dengan seperti ini. Kita dapat melakukan penarikan terhadap pergelangan kaki atau kakinya dengan tangan kiri kita pegang pada area tumit di si korban. Setelah kita pegang tangan kiri kita letakkan pada tumit si korban, kemudian tangan kanan kita memegang telapak atas kakinya, jempol kita pada telapak kaki si korban, kemudian 4 jarinya lagi di atas punggung kakinya. Kemudian setelah posisinya pas, kita tarik perlahan, kemudian kita putar ke kanan. Kemudian setelah kita putar ke kanan dengan 1 kali putaran, kemudian lakukan sebaliknya, kita lakukan putar ke kiri. Setelah kita lakukan seperti itu, kita dorong dengan telapak tangan kita di telapak kaki si korban. Kemudian dorong ke depan, kemudian lemaskan kembali. Nah, itulah yang dapat kita lakukan ketika kita berhadapan dengan pasien atau korban yang terjadi cedera pada pergelangan kaki. Kemudian selanjutnya kita masuk pada cedera pada pergelangan lutut. Nah, tidak jauh beda dengan pergelangan kaki. Pergelangan lutut di sini yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, ketika kita sudah melihat situasi dari lutut korban tersebut, ketika itu membengkak, kita dapat lakukan friction pada sekitaran yang membengkak tersebut agar darahnya pecah dan kembali seperti awal. Setelah kita lakukan friction tersebut, kita dapat melakukan seperti ini. Setelah kita luruskan kaki si korban, setelah luruskan, kemudian kita mengangkat pada bagian bawahnya dengan tangan kiri kita, mengangkat ke atas, kemudian sudah membentuk sudah membentuk huruf V. Kemudian kita tarik kembali, kemudian kita lakukan pengangkatan kembali, kemudian kita luruskan kembali sampai beberapa kali. Setelah itu kita lakukan pelemasan pada kaki tersebut. Kemudian kita juga dapat mengkompres
mengkompres dengan es batu mungkin kalau misalkan cederanya itu mengalami pembengkakan. Kemudian sama seperti halnya pergelangan kaki tadi, kenapa kita mempelajari pergelangan cedera pada pergelangan lutut, apa yang perlu kita lakukan ketika kita berhadapan tersebut, penanganan pertamanya seperti apa, karena supaya nanti ketika ke depan sanak famili kita mengalami cedera, kita dapat melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum kita membawanya ke rumah sakit. Nah, itulah cedera pada pergelangan lutut. Kemudian kita lanjut kepada cedera pada pergelangan tangan. Nah, di cara pergelangan tangan tersebut, penanganan pertama yang dapat kita lakukan adalah memang pertama-tama kita lakukan pengecekan apakah pergelangan tangan tersebut membengkak. Kalau misalkan membengkak, kita dapat melakukan kompres seperti hal yang tadi. Kita lakukan kompres, kemudian kita friction kembali pada bagian membengkak, agar ini tujuannya memang sebenarnya friction ini adalah pemecah darah yang beku gitu. Karena jangan sampai nanti sebelum datangnya medis ini akan menyebabkan fatal buat si korban. Nah, itulah tujuan dari friction ini. Jadi setiap cedera itu kalau misalkan tidak terjadi sobekan atau luka sobek, kita dapat melakukan friction karena ini sangat membantu buat si korban. Kemudian setelah kita lakukan friction, cara penanganannya adalah dengan cara bersalaman. Kenapa bersalaman seperti ini? Misalkan saya sendiri sebagai orang yang akan melakukan penanganan terhadap korban yang terjadi cedera pada pergelangan tangan. Caranya adalah ketika sudah kita lakukan friction, kemudian kita akan membentuk sebuah salaman. Korban meminta untuk mengulurkan tangannya ke kanan, ke samping, kemudian posisi orang yang melakukan penanganan pertolongan pertama tadi dapat berdiri di sebelah si korban. Kemudian setelah membentuk sebuah salaman menyamping, kemudian penangan juga menjawab tangan dari si korban. Kemudian caranya adalah ada 3 poin, 3 tempat yang perlu kita lakukan pemegangan. 3 tempatnya adalah di bagian area sini, punggung telapak tangan, kemudian posisi pergelangan cederanya, kemudian di sini. Jadi orang yang akan melakukan penanganan setelah melakukan salaman, tangan kanannya melakukan jawab salam dari si korban, kemudian tangan kiri penangan melakukan pemegangan di area sini, di area atas pergelangan tangan. Kemudian setelah itu si korban dapat menarik sedikit, kemudian hayunkan ke atas dan ke bawah, kemudian ayunkan kembali dan lemaskan kembali. Nah, itulah untuk tata cara penanganan pada pergelangan tangan apabila terjadi cedera pada pergelangan tangan. Nah, kemudian begitu halnya dengan pergelangan dengan siku. Apabila terjadi cedera pada pergelangan siku, yang perlu kita lakukan pertama-tama dengan cara ya seperti tadi, mengopres, kemudian friction apabila terjadi pembengkakan, kemudian untuk penanganan, untuk cara agar dapat membuat kenyamanan atau hal yang dapat bermanfaat atau yang dapat melegakan dari pasien adalah dengan cara sama seperti tadi. Ada 3 titik yang perlu kita ketahui dahulu. Cederanya pada pergelangan siku, berarti untuk cara pemegangannya tadi
kita dapat melakukan seperti halnya pergelangan tangan. Kita dapat memegangnya di sini dengan tangan kanan. Posisinya sama seperti tadi, menyamping. Kemudian setelah ditarik, tangan kirinya pasien di atas pergelangan, di atas siku, oleh penangan tadi. Kemudian ditarik. Kemudian sama halnya tadi, diayunkan ke atas ke bawah dengan 2 kali, kemudian lemaskan. Nah, itulah cara yang dapat kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang yang kecelakaan atau cedera pada siku. Itulah yang dapat kita lakukan. Kemudian kita lanjut kepada cedera pada pergelangan pada bahu. Nah, sini sebenarnya ini organ yang paling fatal untuk kita lakukan penanganan pertama, tetapi ini sangat membantu buat korban kalau misalkan kita dapat ilmunya atau caranya supaya ini dapat kita lakukan penanganan, karena ini sangat membantu buat korban. Cara penanganannya adalah dengan cara apabila terjadinya pada bahu, kita dapat melakukan friction juga. Kita lakukan friction di bagian ruas punggung, ruas sayap punggung ya. Kemudian kita lakukan friction dengan perlahan. Kemudian setelah kita lakukan semua friction, kemudian tangan si korban, posisinya kita berdiri atau duduk di samping si korban atau di belakang korban, di belakang kanan korban. Apabila terjadi cederanya pada bahu sebelah kanan, penangan dapat berdiri atau duduk di belakang samping kanan korban. Jadi setelah dilakukan friction, kemudian penangan dapat mengangkat tangan dengan bentuk tekukan seperti ini. Setelah dilakukan tekukan, diangkat bisanya. Apabila sudah merasakan nyeri, kita dapat melakukan pemutaran, diputar ke depan sambil dirasakan, kemudian sebaliknya ke belakang, diputar ke belakang, kemudian luruskan kembali ke bawah, dan kita dapat menunggu apabila kita sudah menghubungi pihak medis atau pihak rumah sakit untuk menangani si korban. Itulah yang dapat kita lakukan apabila kita berhadapan dengan orang yang terjadi cedera pada bahu. Kemudian kita lanjut kepada cedera fraktur pada kaki bagian bawah. Fraktur di sini adalah sesuatu kecelakaan atau seperti patah tulang yang terjadi pada si korban. Ketika kita berhadapan dengan orang yang cedera pada kaki, fraktur di bawah ini, hal yang perlu kita lakukan adalah kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa dalam melakukan semua hal. Jadi yang perlu kita lakukan, kita lihat kondisinya. Apabila itu terlalu hancur atau parah fraktur yang terjadi pada si korban, kita dapat melakukan meluruskan kaki. Ini secara penanganan pertama yang dapat kita lakukan. Kita luruskan kakinya. Kita tidak melakukan friction atau kompres sebagainya. Kita dapat melakukan memposisikan kaki, meluruskan. Apabila tidak dapat meluruskan, kita jangan menyentuh atau melakukan percobaan untuk mengembalikan posisi tulang kepada awalnya, karena itu sangat fatal sekali buat si korban. Yang dapat kita lakukan adalah dengan cara memberi bantalan. Bantalan ini apa gunanya? Guna dari bantalan ini adalah agar supaya tidak bertambah banyaknya pergeseran atau
eh, pemutusan misalkan terjadi eh, patah pada tulang tungkai kaki. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak gerak dan kita tidak memberi bantalan, itu akan menyebabkan banyak pergeseran-pergeseran gitu. Nah, yang dapat kita lakukan supaya tidak terjadi pergeseran-pergeseran, kita memberi bantalan, kita dapat menggunakan alat bantu mungkin seperti kain kasa. Setelah itu kita dapat lakukannya dengan cara memberi bantalan dengan sebuah kayu mungkin panjangnya sekitar 1 meter atau setengah meter, kita taruh di samping kiri atau samping kanan. Kemudian kita taruh kain tebal di atas kakinya. Kaki ini di samping kiri samping kanannya kita berikan bantalan kayu. Kemudian di atasnya kita akan berikan sebuah kain untuk mengalas supaya tidak terjadi geser-geseran. Kemudian kita ikat kakinya, kita ikat kaki dengan bantalan tersebut. Setelah kita ikat, kita dapat melakukan menghubungi pihak rumah sakit supaya dapat menangani pasien yang terjadi fraktur pada bagian bawah. Nah, itulah yang dapat kita lakukan penanganan apabila kita berhadapan dengan orang yang cedera fraktur pada bagian organ bawah. Kemudian yang terakhir adalah fraktur pada pergelangan tangan, atau mungkin cedera pada organ bagian bawah, cedera fraktur pada organ bagian atas. Cedera fraktur pada organ bagian atas yang dapat kita lakukan adalah dengan pertama-tama nih, bisa kita lakukan cek apakah shock atau tidak. Kemudian kita cek kondisi tangan atau bagian atas, apakah itu terlalu parah atau tidak. Mau tidak mau kita harus lakukan penanganan. Kemudian kita dapat menyiapkan, yang pertama kita siapkan kain yang membentuk segitiga, atau mungkin kalau misalkan alat gendongan atau kain gendongan itu susah kita cari misalkan nih kita berada di sebuah desa yang sulit untuk alat-alat medis, kita dapat menggunakan jilbab. Kita buat bentuk segitiga, kemudian kita dapat menyediakannya juga handuk kecil. Kalaupun tidak ada handuk, pokoknya kain untuk dialas di bagian bawah. Alas bagian bawah, misalkan nih terjadi fraktur pada tangan, kita dapat alas kain handuknya di bawah. Kemudian kita gendongkan jilbab tadi yang bentuk segitiga tadi ke bahunya. Kemudian setelah itu kita posisikan tangannya tersebut pas pada posisi nyamannya di bawah dada ataupun di atas dada nantinya. Kemudian setelah itu kita dapat juga menghubungi pihak rumah sakit agar dapat menangani pasien. Kita tidak dapat melakukan pengembalian posisinya, jangan, itu sangat berbahaya buat korban. Jadi kita sudah melakukan itu, kita dapat menghubungi medis untuk menangani pasien. Hal ini sangat penting sekali karena ini sangat sering terjadi di lingkungan, baik itu di mana tetangga, saudara, famili, mungkin banyak lainnya. Ini yang perlu kita dalami agar nantinya kita dapat melakukan penanganan apabila kita berhadapan dengan cedera yang terjadi pada korban. Nah, mungkin itulah sedikit narasi atau penjelasan mengenai cedera, kompilasi dari beberapa cedera yang terjadi pada organ tubuh. Nah, sekian dari saya. Saya minta maaf apabila dalam perkataan ada kesalahan, dalam pengucapan ada kesalahan, dalam penjelasan juga ada kesalahan. Saya mohon maaf.
Saya butuh koreksi dan semangat buat teman-teman yang nantinya akan lebih mempelajari dari kompilasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.